saya selalu salut sama Pak Anies. Bagaimana Pak Anies bisa menjaga hati, tetap benar-benar memberikan dan melakukan sepenuh hati, walaupun di luar banyak omongan kanan kiri. Karena kalau kita berbicara tentang asumsi, hoax, gitu ya, saya yakin pasti banyak banget asumsi-asumsi yang salah gitu terhadap Pak Anies yang mungkin orang tidak mengerti. Kalau menurut Pak Anies sendiri, apa nih asumsi tersalah yang pernah orang punya terhadap sosok Anies Baswedan? Serius. Saya serius. Oh gitu. Asumsinya berpikir bahwa Pak Anies serius. Serius, kemudian kutu buku, kemudian apa? Nggak bermain, nggak relax, itu yang paling sering muncul. Jadi bayangannya mungkin karena saya itu sekolah ya agak, dan kemudian kalau barangkali kalau bicara saya sampaikan dengan runtut gitu. Tapi sebetulnya saya ini santai sekali, relax, dan itu barangkali kalau disebut misperception, dipersepsikan sebagai serius. Padahal saya ini dari kecil itu ya kalau orang Jawa bilang ngelidik gitu. Ngelidik itu banyak isengnya, banyak mainnya, banyak nakalnya, dan saya tidak, misalnya gini, saya masih kecil itu sering berantem dan ibu saya get into trouble karena itu. Karena memang idolanya Muhammad Ali kan. Ali, betul. Ali. Jadi misperception yang paling banyak tuh serius. Sementara saya santai, saya menikmati. Cuman karena hampir selalu aktivitas yang saya terlibat itu yang semi serius, yang kelihatan di depan banyak orang gitu, yang nggak seriusnya nggak kelihatan di depan banyak orang gitu. Itu mungkin. Karena kadang-kadang ada beberapa orang atau mungkin beberapa kelompok masyarakat yang memiliki asumsi dan berpikir bahwa Pak Anies itu radikal, Pak Anies itu menggunakan agama untuk berpolitik, untuk memenangkan sebuah pertandingan kompetensi. Apakah itu asumsi yang salah? Nah, itu sebabnya baik untuk rephrase atau re-emphasize your question. Pertanyaannya bagus sekali. Apakah itu asumsi yang salah? Nah, saya sering bilang, don't judge me based on assumption. Judge me based on reality. Jangan menghakimi seseorang berdasarkan asumsi. Tapi hakimi seseorang berdasarkan kenyataan. Ketika masa pilkada, belum ada kenyataan. Sama-sama belum bertugas. Nah sekarang saya udah selesai tugasnya. Udah 5 tahun nih saya di Jakarta. Udah 5 tahun nih. Jadi udah ada kenyataan kan? Can you identify langkah kebijakan yang dikerjakan Anies yang seperti asumsi itu? Menggunakan agama, intoleran, tidak bersahabat pada minoritas. Coba dilihat dalam 5 tahun ini ada tidak? Kalau tidak ada, berarti asumsi itu salah. Dan tidak boleh dipakai lagi demi akal sehat, betul kan? Betul. Nah, jadi saya bersyukur sekali sudah selesai 5 tahun. Dan saya berharap yang punya asumsi itu cek dong di sini. Jadi jangan saya yang menjawab. Kenapa? Karena tanggung jawab membuktikan itu selalu ada pada yang menyangka. That's true. Tidak pernah orang yang disangka yang harus membuktikan. Jadi kalau misalnya saya menuduh seseorang, saya harus bawa bukti. Bukan yang tertuduh yang harus memberikan bukti. Yang menuduh yang harus memberikan bukti. Nah, ketika masa pilkada nggak harus bawa bukti. Kenapa? Sama-sama memberikan citra kan? Kan begitu kalau pilkada. Kompetisi manapun. Dan kompetisi manapun ya, Bu Mary. Kalau calonnya satu laki, satu perempuan, isu gender yang akan muncul. That's true. Kalau calonnya beda etnis, satu suku Sunda, satu suku Jawa, satu suku Batak, isu etnis muncul. Kalau calonnya satu agamanya Islam, satu agamanya Kristen, isu agama akan muncul di seluruh dunia. Dan itu kan selalu ada ya, karena bahkan ada
satu situasi di mana satu negeri terpolarisasi untuk sebuah pemilihan yang nggak ada orangnya. Di mana tuh? Ya, ingat nggak Brexit? Ada. Brexit. Ada orangnya itu? Nggak ada orangnya. Ada agama nggak? Ada keyakinan nggak ada? Satu Inggris itu terpolarisasi. Antara pro Brexit dan anti Brexit. Dan itu rumah tangga pun berdebat. Yang satu pro Brexit nggak ada orangnya, nggak ada agamanya, nggak ada keyakinannya. Oke. Jadi saya sering sampaikan juga di dalam sebuah pemilu terjadi polarisasi itu wajar. Dan polarisasi itu bukan perpecahan. Ada urutannya, Bu Mary. Polarisasi dibiarkan menjadi friksi, dibiarkan lagi menjadi konflik. Kalau dibiarkan lagi jadi pecah. Jadi kalau ada polarisasi itu, ini kita polarisasi nggak sih? Kita polarisasi, polar itu kan kutub. Iya. Ini kutub seberang sana sama kutub sini, ini dua ini. Iya. Tapi terjadi dialog. Dan dalam pemilu ya di mana-mana selalu ada begitu. Yang penting sesudah itu siapapun yang menang embrace semua. Betul. Perbanyak komunikasi, kurangi asumsi. Semua. Ya, lalu yang kalah ya menerima kenyataan bahwa ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Lalu sesudah itu ya jalan lagi. Pertandingan sepak bola itu nggak akan menarik kalau yang kalah tidak pernah mau menerima kekalahan sepak bola. Nggak selesai kompetisinya itu. Sepak bolanya 90 menit selesai, that's it. Iya. Okay? Nah, habis itu fokus untuk tanding yang berikutnya gitu ya. Nah, jadi kejadian kemarin saya ketika masa pilkada ya pasti lawan memberikan pesan yang negatif terhadap lawannya. Ya biasa-biasa saja, yang penting jangan black campaign. Oke. Dengan segala macam persepsi. Yang satu sisi memberikan persepsi yang negatif terhadap lawannya, satu juga begitu. That's okay. Sesudah selesai, saya bertugas nih 5 tahun maka itu, Bu Mary, saya tidak menerima wawancara media internasional selama 4 tahun pertama. Oh gitu. Ya, kenapa? Karena media internasional tidak akan membahas soal apa pengelolaan kampung, pendidikan, kesehatan. Mereka ya taunya isunya isu agama, politik. Oke, saya tunggu sampai tahun keempat. Setelah sampai tahun keempat, pertanyaan itu saya jawab dengan pertanyaan balik. Apakah Anda melihat di Jakarta terjadi intoleransi, terjadi diskriminasi, terjadi ketegangan, atau sebaliknya di Jakarta tenang, damai? 5 tahun kemarin ada nggak ketegangan di Jakarta? Ada nggak perasaan bahwa ada sebuah tekanan antar kelompok? Nggak ada. Itu boleh dicek tuh. Karena mungkin banyak orang mengantisipasi. Kalau tadi kan Pak Anies bilang pilkada dan itu sudah selesai dan diselesaikan dengan baik dengan apa yang dilakukan Pak Anies selama 5 tahun. Tapi kan ke depannya ada pilpres nih. Dan ada mungkin beberapa orang atau mungkin ada orang-orang yang berasumsi rumor yang bilang bahwa wah nanti kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, nanti organisasi-organisasi seperti FPI, HTI yang sekarang dinyatakan sebagai organisasi terlarang nanti bisa dikembalikan lagi dan tidak dilarang dan akhirnya jadi berkembang lagi. Ya. Sederhana. The best predictor of future pattern is your past pattern. Bicara tentang masa depan, lihatlah masa lalu. Lihatlah masa lalu. Jadi ketika kemudian kita memberikan asumsi, lagi-lagi asumsi ya. Asumsi itu diulang-ulang seakan itu kenyataan. Asumsi apapun lah. Asumsi apapun. Jadi kalau ini Bu Mary pakai baju merah, tapi kita semua bilang biru, apa yang terjadi? Saya jadi bingung. Biru. Iya, kan? Bu Mary sih bingung, ini biru merah gitu. Semua orang bilang yang biru gitu. Iya. Jadi sesuatu yang itu yang saya alami. Jadi bayangkan, ini secangkir air putih. Secangkir air putih nih. Tapi kalau ada 10 orang di ruangan ini, rame-rame bilang ini air keras. Apa yang tercipta di luar sana? Ini air keras. Maka itu saya tidak mau menjawab ini air putih, enggak. Udah dah pada nyobain aja. Cobain aja sendiri.
Caranya apa? Saya udah kerja 5 tahun nih. Udah 5 tahun, coba dah Anda lihat sendiri dah. Terjadi tidak? Jadi, saya selalu bilang kalau Anda ditanya tentang hal yang sifatnya masa depan, jawablah dengan rekod yang dikerjakan masa lalu. Karena itulah yang paling valid. Soalnya kalau masa depan itu kita bisa ngarang kok soal masa depan. Tapi kalau masa lalu nggak bisa ngarang. Karena udah kejadian. Dan dalam psikologi kita tahu tuh, the best predictor of one's behavior adalah your past behavior. Future behavior adalah your past behavior. Jadi kita proyeksikan aja berdasarkan yang dikerjakan di Jakarta. Bila dikerjakan di Jakarta itu berdasarkan konstitusi, misalnya ya kira-kira ke depan akan begitu. Isu apapun. Seperti itu. Nah, kemudian tapi dalam semua kampanye selalu akan ada menyebarkan rasa takut. Ini di mana-mana, bukan hal yang baru, dan saya juga nggak usah komplain. Saya dulu mengamati orang lain, sekarang saya bagian diamatin gitu. Jadi ketika dulu saya ngamati, kenapa orang pada sensi ya diomongin gitu, relax aja lah. Nah sekarang saya juga harus relax dong. Biasa saja, dan itu juga seumur-umur sejarah umat manusia. Di situ ada yang namanya gosip, ada yang namanya diomongin dengan biasa aja. Kita fokus pada apa yang mau kita kerjakan. Betul. Dan tidak usah menghabiskan ruang di dalam pikiran kita untuk itu. Karena itu saya nggak pernah bahas. Saya tidak pernah mengomentari. Jalan aja. Kenapa? Karena saya yakin yang saya kerjakan ini insya Allah benar. Untuk kepentingan orang banyak. Dan itu saya pegang. Juga ketika kerja di Jakarta, saya kalau ambil keputusan itu 4 hal nih. 1, apakah memenuhi rasa keadilan. 2, apakah memenuhi kepentingan umum. 3, apakah ini memenuhi akal sehat. 4, apakah ini sesuai regulasi. Jadi urutannya bukan regulasi dulu. Keadilan, public interest, kemudian common sense, baru regulasi. Jadi keputusan-keputusan itu dibuat dengan mendasarkan pada itu. Nah, apapun yang dikatakan orang itu bisa bervariasi. Kumpul 20 orang bisa punya 25 pendapat kok gitu. Nah, tapi saya ambil keputusan berdasarkan itu. Gitu kira-kira. Oke. Saya sangat setuju. Terima kasih sudah menjawab. Dan saya percaya dan saya yakin Pak Anies juga setuju juga ya. Maksudnya daripada kita mengomentari apa yang netizen tulis di sosial media, lebih baik kita sendiri yang menuliskan itu dalam sejarah kan. Ya, persis. Membuat sesuatu.